Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Taufik. Di kesempatan kali ini kita akan membahas teori, yaitu mengenai materi trigonometri yang merupakan materi kelas 10. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh lagi, ada baiknya kita subscribe, like, and share video ini untuk mengembangkan channel ini ke depannya. Oke, kita kembali lagi, kita lanjutkan materi ini. Trigonometri itu sendiri terdiri dari beberapa submateri ya, untuk yang di kelas 10. Yang pertama itu adalah mengenai ukuran sudut, kemudian yang kedua itu perbandingan trigonometri, kemudian identitas trigonometri, setelah itu nilai sudut istimewa, kemudian perbandingan sudut berelasi, kemudian aturan sinus kosinus, dan yang terakhir itu adalah grafik fungsi trigonometri. Di kesempatan ini, di video kali ini kita akan membahas hanya ukuran sudut aja ya. Jadi sebelum kita ke ukuran sudut, kita pahami dulu apa pengertian dari trigonometri itu sendiri. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani ya, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu trigon dan metron. Untuk trigon itu artinya adalah segitiga, kemudian metron itu artinya mengukur ya, atau pengukuran. Jadi kalau digabungkan itu artinya mengukur segitiga ya. Jadi lebih tepatnya lagi adalah trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran segitiga berupa komponen pembentuknya. Komponen pembentuknya itu maksudnya adalah sisi dan sudutnya ya. Ini komponen pembentuk dan hubungan antar komponennya. Jadi hubungan antara mengukur hubungan antara sisi dan sudut tersebut. Dan ini dan makin berkembang ya, semakin waktu semakin berkembang. Contohnya saja itu diterapkan pada Cartesius yang menggunakan lingkaran yang berjari-jari satu ya. Oke, langsung kita ke submateri kita, yaitu ukuran sudut. Kita pahami dulu pengertian sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar atau garis yang titik pangkalnya berimpit. Jadi kita misalkan saja ada dua buah garis atau dua buah sinar ya. Ini titik potongnya kita katakan adalah O, kemudian ini A, kemudian ini adalah B. Ini sudah pasti sudutnya ya. Jadi untuk penamaannya itu kita gunakan 3 huruf ya. Jadi sudut AOB ya, AOB atau BOA. Kemudian untuk titik sudutnya kita gunakan 1 huruf, yaitu sudut O. Kemudian untuk satuannya itu ada 2 jenis ya secara umum, yaitu derajat dan radian. Kalau kita baca beberapa literatur itu ada satu lagi namanya satuannya grade ya, tapi ini jarang ya. Artinya di video ini hanya membahas mengenai derajat dan radian saja. Untuk radian ini merupakan satuan internasional ya. Satuan internasional yang digunakan untuk sudut itu adalah radian. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum itu sekedar diketahui saja bahwa persamaan derajat dan grade itu adalah kalau siku-siku di derajat itu adalah 90 derajat, di grade itu siku-sikunya adalah 100 derajat ya. Kita lihat derajat itu disimbolkan seperti ini ya.
Kemudian ada satuan pendampingnya, yaitu ada menit dan detik ya. Untuk dia turun satu tingkatan itu dikali dengan 60. Kemudian kalau dia naik ya, itu dibagi 60. Kita lihat contohnya. Nyatakan bentuk berikut dalam derajat, menit, dan detik. 34,6 derajat, kemudian 18,12 derajat. Kita lihat yang A dulu. Kalau kita ubah ke menit dan detik, itu yang kita ambil hanya desimalnya saja ya. Jadi kalau kita buat seperti ini, 36,4 derajat ini sama juga dengan 36 derajat ditambah dengan 0,4 derajat ya. Jadi yang 0,4 inilah yang kita ubah ke dalam menit dan detik. 36 derajat ditambah dengan 0,4 dikali dengan 60 ya. 60 menit. Jadi kalau kita kalikan 0,4 ini adalah kalau kita kalikan 24 ya. Jadi ini sama juga dengan 36 derajat kemudian 24 menit ya. Kemudian kalau dinyatakan dalam detik, karena tidak ada detiknya, ini kita tulis saja 0 detik ya. Kemudian kalau yang berikutnya 18,12 derajat, ini akan kita ubah ke dalam derajat, menit, dan detik. Ini sama juga 18 derajat tambah 0,12 derajat ya. Jadi ini kita kali dengan 60 juga. 0,12 dikali dengan 60 menit, ini adalah 18. 12 itu adalah 72 ya. 72 berarti ditambah dengan 7,2 menit ya. 7,2 menit ini karena dia masih desimal, kita ganti ke detik. Jadi kita lanjutkan lagi, tambah 7 menit ditambah dengan 0,2 dikali dengan 60 ya detik. Berarti ini sama juga dengan 18 derajat 7 menit. Ini sama dengan 12 ya, 12 detik. Nah, jadi kalau kita ubah ke dalam derajat, menit, dan detik, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke tipe soal berikutnya. Ini adalah merubah dari derajat ke menit dan detik. Nyatakan bentuk berikut dalam derajat. 12 derajat 30 menit 54 detik. 12 derajat itu tetap 12 derajat ya. Kemudian 30 menit ini kalau kita ubah ke dalam derajat, berarti harus kita bagi dengan 60 ya. 54 menit ya, detik juga kita ganti, berarti harus kita bagi dengan 3600 karena dia 2 tangga ya, naik 2 tangga. Kita lihat 12 derajat ini kalau kita coret berarti setengah, 0,5 derajat. Kemudian yang ini kalau kita coret ya, sama-sama bagi 9 itu adalah 6, ini adalah 4 ya. Jadi 6/400
Kalau kita bagi 2 itu 3/200 ya. Kita desimalkan per 1000 aja kita buat ya. Berarti kali 5. Ini 1000, ini adalah 15. Jadi kalau kita desimalkan berarti 0,015 ya. 0,015. Jadi kalau kita gabungkan ini jadinya adalah 12,515 derajat ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu radian. Kita lihat pengertiannya. Definisi radian. Satu radian ditulis satu rad didefinisikan sebagai ukuran sudut yang berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran itu. Kita ilustrasikan seperti ini. Ada sebuah lingkaran, kemudian ada pusatnya ya, kemudian ada juring ya, sehingga membentuk busur. Kita katakan aja pusatnya itu adalah O, kemudian ini titiknya itu adalah A dan B ya. Jadi dikatakan satu radian itu adalah jari-jarinya ini kita katakan R memiliki panjang yang sama dengan busurnya. Nah, ini udah pasti R. Inilah yang dikatakan satu radian ya. Dan ini berlaku untuk, atau nilainya tetap untuk lingkaran-lingkaran yang ada, semua lingkaran. Oke, kemudian bagaimana hubungan radian ini dengan derajat? Kita ketahui bahwa di SMP itu sudah dipelajari bahwa perbandingan antara busur dengan keliling itu sebanding dengan sudutnya ya, sudut yang dibentuknya dengan sudut keseluruhannya. Jadi bisa kita buat bahwa busur AB dibandingkan dengan keliling lingkaran ya, keliling lingkaran itu sama juga dengan sudut AOB dibagi dengan keseluruhan, sudut keseluruhan yaitu 360 derajat ya. Busur AB itu kita ketahui tadi adalah R ya. Kemudian keliling lingkaran itu adalah 2 pi R ya, sama dengan 1 radian per 360. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau kita kalikan silang itu jadinya adalah 2 pi radian itu sama juga dengan 360 derajat. Sama-sama kita bagikan 2, kita dapatlah pi radian atau 1 pi radian itu sama juga dengan 180 derajat. Nah, inilah yang kita gunakan nantinya ya, yang akan sering kita gunakan di materi-materi selanjutnya. 1 pi radian itu bernilai 180 derajat. Bagaimana kalau seandainya itu tidak ada pi-nya, artinya 1 radian saja ya. Kalau 1 radian saja atau radian, berarti kan kita bisa buat seperti ini, 180 dibagi dengan pi ya, atau 180 dibagi dengan 3,14 ya, atau 20,27. Nah, ini kalau kita bagikan itu dapat hasilnya adalah 57,32 derajat ya. Tapi ini jarang sekali digunakan ya. Yang sering digunakan adalah 1 pi radian itu adalah 180 derajat. Oke, kita lihat tipe-tipe soal yang mungkin ya. Tipe pertama adalah itu mengubah sudut ke dalam radian ya, 60 derajat plus 25 derajat itu berapa radian. Jadi yang akan saya jawab itu adalah soal B aja ya, karena
karena memiliki A dan B ini tipe soal yang sama. Kita jawab yang B. Jadi 225 ini kita ubah ke dalam radian. 225 derajat sama juga 225, karena di sini tadi 1 pi radian adalah 180, kita bagi dengan 180 pi radian ya. Jadi ini kita sederhanakan, kita sama-sama bagi dengan 45 ya. Kalau ini dibagi 45 itu hasilnya adalah 4, kemudian kalau ini dibagi 45 itu hasilnya adalah 5, sehingga bisa kita buat ini hasilnya adalah 5/4 pi radian. Oke, kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya itu adalah kebalikannya, yaitu mengubah dari sudut radian ini ke dalam derajat. Ini juga sama, karena tipe soal yang sama A dan B. Saya jawab saja. Angka yang lebih rumit itu adalah 7/12 ya, kita jawab yang B. Jadi B 7/12 pi radian. Langsung kita ganti saja pi radian ini dengan 180 derajat ya. Jadi ini sama juga dengan 7/12 kali 180 derajat. Sama-sama kita bagi dengan 6 ya. Kita bagi dengan 6. Kalau ini bagi dengan 6, ini adalah 2, ini bagi dengan 6 ada 30 ya. 30 dengan 2 itu adalah 15 ya. Jadi 15 dikali dengan 7 ya, itu adalah 105 ya. Jadi ini adalah 105 derajat jawabannya. Demikianlah kira-kira teori beserta contoh soalnya untuk ukuran sudut. Untuk lebih memperdalam lagi bisa lihat di deskripsinya ya, deskripsi dari video ini. Di situ terdapat soal latihan. Di deskripsi itu terhadap ada latihan ya, ada latihan. Yang latihan ini nanti bisa dilihat hasilnya. Langsung. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.